di dalam kongresnya di tahun politik 2022 hingga 2024 telah memutuskan dua hal terkait dengan sikap politik KSPI resmi diputuskan di Kongres. Sikap politik pertama, mendukung, memenangkan, berjuang, mendukung, memenangkan, berjuang bersama Partai Buruh untuk mengkonsolidasi yang kami sebut suara pemilih kelas pekerja. We are the working class. Seluruh kelas pekerja, basis konstituen kelas pekerja, KSPI akan berjuang mendukung memenangkan Partai Buruh. Dalam keputusan sikap politik tentang Partai Buruh, KSPI meminta kepada Partai Buruh untuk bisa lolos verifikasi. Hal lain yang diminta dalam Kongres KSPI, Partai Buruh harus lolos parliamentary threshold dengan target suara 4% sampai 5,2% atau konversi kursi Partai Buruh di DPR RI harus mempunyai 15 sampai 20 kursi. KSPI juga mendorong Partai Buruh untuk meloloskan 10 kader buruh, petani, dan kader kelas pekerja lainnya. 10 orang kader buruh, petani, atau kelas pekerja lainnya menjadi bupati atau wali kota. Antara lain di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Batam, Kota Jayapura, Pasuruan, Depok, Bogor, dan beberapa kota-kota lain. Berikutnya, KSPI mendorong Partai Buruh untuk memastikan di setiap DPRD provinsi dan setiap DPRD kabupaten kota di seluruh Indonesia harus ada wakil kelas pekerja, yaitu 5% hingga 10% dari total kursi DPRD provinsi dan total kursi DPRD kabupaten kota di masing-masing daerah. Keputusan politik yang kedua dari Kongres KSPI memastikan mendukung calon presiden dan calon wakil presiden yang ingin mewujudkan negara sejahtera. Bentuknya adalah bukan kontrak politik, tetapi bentuknya adalah konvensi capres dan konvensi cawapres. Metode yang digunakan dalam konvensi capres dan cawapres yang didorong oleh KSPI melalui Partai Buruh adalah metode dua. Satu, metode dengan lembaga survei. Kami akan mengundang kampus-kampus ternama untuk melakukan survei bersama. KSPI, KSPSI, yang ada KPBI, ya, KSBSI, 60 federasi tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Buruh Migran, PRT, Urban Poor Konsorsium, kalangan kampus dan akademis, akan kita bentuk satu lembaga survei dengan metodologi yang ilmiah untuk melakukan survei, menjaring suara rakyat di samping suara yang sudah dijaring dan dipotret oleh lembaga survei yang resmi. Kami akan menggunakan lembaga survei langsung menjaring suara rakyat. Dari mana anggarannya? Patungan dan fundraising. Karena survei membutuhkan anggaran. Tapi karena kami mempunyai jaringan di 400, Partai Buruh mempunyai jaringan di 483 kabupaten kota, dan ada jaringan di 2.700 kecamatan di seluruh Indonesia. Itu adalah metode yang paling efektif. Dan selain lembaga survei, metode yang kedua adalah dalam bentuk pemaparan visi, misi, dan program konkret. Ya, kita akan bikin debat capres, cawapres. Kami berharap teman-teman media bisa menyuarakan, tapi di sosial media juga akan kami suarakan. Jadi benar-benar ini kita harapkan ada calon presiden, calon wakil presiden alternatif
Kalaupun dari ada yang sekarang, alternatif yang kita maksud yaitu gagasan negara sejahtera. Yang terakhir, keputusan Kongres KSPI yang kelima memastikan para gubernur merubah atau merevisi SK tentang upah minimum kabupaten kota. Demikian, semoga pesan ini bisa disampaikan oleh kawan-kawan media cetak, online dan elektronik, televisi, radio, live streaming online.